Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan mengenai doa yang terkabul. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali doa atau permintaan yang kita naikkan kepada Tuhan sepertinya belum terkabul. Sepertinya lama sekali dijawab Tuhan. Kalau kita merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita belajar ada hal-hal yang kita harus benahi dalam kekristenan kita saat kita berdoa. Dikatakan bahwa ketika doa kita belum dikabulkan Tuhan, dikarenakan kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita saja. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan sikap seperti itu, sebenarnya kita sudah menduakan Tuhan dalam hidup kita. Kita seharusnya memiliki sikap, memiliki motivasi bahwa segala kepentingan, segala keinginan kita harus semata-mata untuk kepentingan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentunya masih ingat dengan kisah Elia yang berdoa agar tidak turun hujan, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Dan ketika Elia kembali berdoa minta hujan diturunkan, dan hujan diturunkan. Ini tercatat di dalam Yakobus juga pasal yang kelima. Nah, di sini kita melihat apakah doa Elia merupakan doa yang memuaskan hawa nafsunya karena dia marah terhadap Isabel, saudara, dan Raja Ahab yang coba membunuh dia. Saya mau katakan, itu bukan kepentingan atau hawa nafsu dari Nabi Elia, tapi kepentingan Tuhan. Keinginan Tuhan juga, sebab Tuhan mau mengajar kepada Raja Ahab yang seringkali menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan atas bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, disinilah kita belajar bahwa doa kita harus selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau sakit, engkau bisa berdoa, Tuhan sembuhkan sakit saya. Bukankah Tuhan juga menghendaki supaya oleh bilur-bilurku, kata Tuhan, kamu menjadi sembuh. Ini adalah selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Kalau ada di antara saudara juga berkata, Tuhan, aku ingin rumah tanggaku dipulihkan. Bukankah Tuhan juga menghendaki supaya kamu bukan lagi dua tapi menjadi satu? Artinya dua pribadi dengan karakter yang berbeda menjadi satu. Itu bicara soal pemulihan keluarga. Atau mungkin saudara berkata, Tuhan, ekonomiku sedang menurun hari-hari ini. Tokoku sepi hari ini. Berdoalah saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika kita berdoa, berkati tokoku supaya aku juga bisa menjadi berkat. Bukankah doa kita juga selaras dengan kehendak Tuhan yang berkata, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Yang kedua, kita juga belajar
doa yang terkabul di dalam Yakobus tadi. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, selanjutnya Tuhan katakan apa? Hei kamu orang-orang yang tidak setia. Nah, di situ kita belajar bahwa kalau Elia di dalam Yakobus pasal 5 doanya dijawab Tuhan, kita melihat bahwa Elia adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Elia, Elia begitu taat dan setia. Elia begitu mengasihi Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Saudara, pantas kalau Elia doanya didengar oleh Tuhan. Selain kehendak Tuhan, selaras dengan keinginan Tuhan, Elia juga setia kepada Tuhan. Saya percaya saudara, dimanapun kita berada, waktu kita berdoa, dan Tuhan menemukan kita pribadi yang setia kepada Tuhan, maka doa kita powerful, doa kita didengar Tuhan. Kenapa? Sebab yang menarik bagi Tuhan bukan mengenai doa kita, tapi siapa yang sedang berdoa. Ketika kita orang yang setia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Dari hal ini jelas, Tuhan mengabulkan doa orang benar yang hidup berkenan kepadanya, yaitu mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Kita memiliki kedewasaan rohani hari-hari ini untuk menselaraskan segala keinginan kita, permohonan kita, doa kita dengan keinginan Tuhan. Dan tetaplah setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Selamat menjadi pendoa dan melihat kuasa doa itu nyata. Tuhan Yesus memberkati.